di Kali Krukut ini cukup tinggi sehingga airnya melimpas ke kawasan satu Jalan Kemang, yang kedua di Jalan sekitar Gatot Subroto, yang ketiga di Jalan Jenderal Sudirman. Kanal Banjir Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali sehingga tidak leluasa mengalir. Karena itu mungkin di Kemang akan perlu waktu untuk sampai airnya turun. Perlu waktunya apa? Karena air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu yang mengirimkan ke Jakarta. Jadi itu situasinya. Jadi dari tadi pagi pun kita tidak pernah menggunakan angka Katulampa. Dari tadi pagi kita selalu memperhatikannya angka Depok. Karena peta curah hujannya dari pantauan satelit terjadinya di kawasan Depok, kemudian kawasan Banten, dan kawasan Bekasi, tapi bukan di pegunungan, gitu ya. Jadi Jakarta itu kan banyak hal ya, betul bahwa ada yang dari hulu, tetapi catatannya adalah di Katulampa itu paling tinggi siaga 3. Nah, Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi, gitu. Itu catatan pertama. Yang kedua, bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das menuju ke hilirnya. Banjir kembali mengepung DKI Jakarta akhir pekan lalu setelah hujan deras mengguyur ibu kota sejak Jumat 19 Februari 2021 malam. Sebanyak 200 RT di Jakarta tergenang banjir. Kawasan langganan banjir seperti Cipinang Melayu di Jakarta Timur dan Kemang di Jakarta Selatan juga tak luput dari terjangan banjir. Padahal wilayah ini pernah diklaim bebas banjir oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang melakukan inspeksi di Kali Sunter Cipinang Melayu pada 9 Februari lalu. Bahkan, Anies sempat membanggakan hal tersebut dengan mengunggah sebuah video pada akun Instagramnya @AniesBaswedan. Dalam video tersebut, salah seorang tokoh masyarakat RW 4 Cipinang Melayu bernama Ali Khalid mengaku bersyukur wilayahnya kini tidak kebanjiran ketika musim hujan tiba. Ali berterima kasih pada jajaran Pemprov DKI Jakarta yang sudah bekerja keras dalam penanganan banjir di Cipinang Melayu. Dia juga berharap agar program Grebek Lumpur yang berhasil mencegah banjir di Cipinang Melayu bisa tetap dijalankan. Namun, klaim keberhasilan ini pupus setelah banjir kembali menggenangi wilayah Cipinang Melayu pada Selasa, 16 Februari 2021. Daerah yang terendam banjir itu adalah RT 9 dan RT 11 di RW 2, serta RT 1 di RW 3. Ketinggian air berkisar 20 hingga 80 cm. Salah seorang warga bernama Mukhtar mengatakan, air mulai naik setelah hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ketinggian air bahkan sempat mencapai 1 meter. Menanggapi bencana banjir itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, banjir merupakan dampak kiriman dari Depok dan Bogor serta curah hujan yang tinggi. Akibatnya, Kali Krukut tidak dapat menampung penambahan debit air dari hujan lokal di kawasan Depok. Gubernur DKI Jakarta mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta juga terjadi akibat banjir kiriman dari hulu. Anies menambahkan, jajaran Pemprov DKI sedari dulu sudah menentukan daerah-daerah yang beresiko banjir. Oleh karena itu, banjir pada akhir pekan kemarin bisa cepat surut. Pernyataan Anies Baswedan soal banjir kiriman dari hulu mendapat tanggapan dari Wali Kota Bogor. Bima Arya Sugiarto menyatakan penyebab banjir di Jakarta juga harus dilihat dari masalah daerah aliran sungai yang belum ditangani. Menurutnya, banjir di Jakarta juga disebabkan berbagai faktor dan tidak melulu kiriman dari hulunya, yakni Bogor. Sebab, saat banjir di Jakarta terjadi baru-baru ini, tinggi muka air atau TMA Sungai Ciliwung di Bendungan Katulampa Bogor tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
Namun kata Bima, ketika TMA di Bandung Katulampa siaga 3, Jakarta tetap banjir. Selain itu, Bima menjelaskan bahwa ketika bicara soal banjir Jakarta bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tapi juga daerah aliran sungai atau das menuju ke hilirnya. Bima mengaku bahwa beberapa waktu lalu dirinya sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta terkait temuan dari ekspedisi Sungai Ciliwung, yang mana harus menjadi perhatian bersama karena banyak ditemukan rumah liar, banyak limbah, dan lain-lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sempat marah-marah karena sulit bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menangani banjir di Jakarta. Hal itu disampaikannya sebelum memulai acara program gerakan penghijauan dan bersih-bersih daerah aliran sungai Cinta Ciliwung Bersih di Waduk Cincin, Jakarta Utara pada Minggu 21 Februari 2021. Karena menurut Hasto, banjir sangat merugikan warga. Dia pun merasakan bagaimana kerugian warga yang terdampak banjir. Pasalnya, kediaman Hasto di wilayah Taman Kartini Bekasi pun ikut terendam banjir. Ini sudah tahun ketiga dia merasakan kebanjiran. Oleh karena itu, wajar jika dirinya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanganan banjir. Di ibu kota, hampir setiap tahun banjir selalu jadi langganan. Penanganan kepala daerah dalam atasi banjir pun selalu menuai sorotan. Anies Baswedan mengklaim banjir DKI adalah kiriman dan limpahan. Sedangkan Bogor, ogah dituding jadi penyebab banjir kiriman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.